Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita sudah persiapkan ada sekitar 80 lebih kitab, baik kitab sejarah dan kitab nasab, yang kami persiapkan dari Pondok Pesantren Al-Futuhiyah yang diasuh oleh Asy-Syaikh Al-Alim Buya Qurtubi. Nah, alhamdulillah beliau sudah membawakan kitabnya. Sekitar ada 80 lebih kitab. Saya juga bawa juga teman-teman ya. Ada berapa kerdus itu ya? Ada satu kerdus, tapi isinya banyak. Nah, ini namanya diskusi ilmiah. Bukan comot-comot di Google, lalu bilang ini adalah tesis ilmiah, dan ini adalah karya saya. Bukan. Bener-bener kitab cetak yang kita bawa. Dan kita akan menyaksikan nantinya bahwa karya yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bandani itu adalah copy paste dari narasi-narasi yang ada di Google yang belum bisa ditashih dan ditahqiq secara benar, saudara. Maka dari itu, mari kita berdiskusi untuk menunjukkan ukhuwah Islamiyah yang pada nantinya kita bisa mempertahankan ukhuwah ini antara habaib maupun para kiai. Dan ingat, nanti kita akan melihat juga bahwa referensi-referensi yang dibawa oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman itu ternyata referensi yang dari Google, dan setelah kita rujuk kepada kitab asli dari referensi itu, ternyata juga ada yang dari kitab, insya Allah itu kitabnya orang kafir. Kalau nggak Kristen, Yahudi, saudara. Bisa kita tunjukkan nanti itu. Ya, siapa pengarangnya, dan dari apa dia copy paste. Nah, kita bisa lihat bahwa kata-kata ilmiah atau tesis itu sebenarnya tidak pernah ada. Tesis baru bisa dikatakan sebagai tesis ketika sudah diuji di hadapan para ulama, para orang alim. Ketika hanya menulis karya itu pun mengambil dari Google, lalu mengatakan ini adalah tesis saya, dan apalagi sampai siap berdebat 3 hari 3 malam, itu namanya plagiat, saudara. Maka dari itu, mari kita saksikan nanti. Saya dari Probolinggo sampai ke Banten ini jauh loh. Kok malah ditinggal ke Jakarta katanya? Ini tuan rumah macam apa? Saya jauh-jauh dari Jawa Timur ke Banten malah ditinggal ke Jakarta. Kalau berani datangi Jakarta, loh. Ini yang mempersiapkan para tubagus, yang sudah mempersiapkan adalah para Kesultanan Banten dengan biaya yang tidak sedikit. Tuan rumah macam apa kalau sampai ditinggal ini acaranya? Kita tunggu nanti. Berani atau tidak? Tapi kalau siap kalah, monggo datang. Kalau nggak siap kalah, jangan datang. Ingat ya, kalau nggak siap kalah, jangan datang. Dari sini, alhamdulillah sebentar lagi Buya Qurtubi, ada Gus Rumail Abbas, kemudian ada Gus Zaini juga, ada Habib Hanif Al-Atta sebagai utusan dari Rabi'ah Alawiyah, dan juga ada Habib Idrus. Dulu waktu saya mengirimkan surat, beliau tidak mau karena bukan utusan dari Rabi'ah Alawiyah. Sekarang utusan Rabi'ah Alawiyah datang, ternyata juga ditolak. Maunya Habib Taufik. Kalau gitu judul kitabnya diganti saja. Fi Ibtali Nasabi Habib Taufik saja. Ya, pembatalan nasab khusus Habib Taufik. Jangan Bani Alawi, karena utusan Robito sudah ada. Habib Hanif Al-Atta sudah siap datang. Maka jangan cari alasan lagi. Monggo, kita akan diskusi ilmiah, bukan mau perang gimana sih. Kita bawa kitab para ulama. Kita akan menerangkan tentang sejarah, ilmu ma yata'allaqu bil ansab wa ma asbaha dzalik. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan nasab kita bahas. Ini kan diskusi ukhuwah antar umat Islam. Nah, bagi yang Kristen-Kristen jangan ikut-ikut. Kemarin ketahuan ada pendeta mendukung Kiai Haji Imaduddin. Bilangnya agama kepercayaan. Bagi umat Kristen, selesaikan dulu masalah Tuhan Anda. Apakah oneness, apakah saksi Yehova, atau Tritunggal yang benar. Kalau sudah selesai masalah Tuhannya, baru kita nanti lihat di dalam Bible bahwa Yesus itu masih simpang siur keturunannya. Kata Lukas dan Matius itu berbeda pendapat. Apakah Yesus keturunan Sulaiman bin Daud alaihissalam atau keturunan Nathan bin Daud alaihissalam? Itu masih gondok-gondokan. Kalau pakai tesisnya Kiai Imad, maka Yesus juga rungkat nantinya. Batal juga nasabnya kalau sampai pakai tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Ini saya pikir sikap yang adil, terlepas ini tidak disepakati. Kendati pun begitu, ketika ada orang yang mendesak Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani atau mengata-ngatai Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tidak berani lah atau apalah, tapi sebentar, itu bisa diterima kalau memang Habib Taufik hadir. Kenyataannya kan Habib Taufik tidak hadir. Itu sikap Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kita tidak boleh terburu-buru mengatakan seperti itu, kecuali ketika Habib Taufik hadir,
Kiai Haji Badruddin Usman Al-Bantani tidak hadir. Baru ini kita persoalkan. Saya pun akan mempersoalkan itu seandainya Kiai Haji Badruddin Usman Al-Bantani bersikap demikian. Tetapi karena memang di sini ada satu pihak yang tidak hadir, maka kita jangan dulu ke Kiai Haji Badruddin Usman Al-Bantaninya. Kita tidak adil kalau begitu, bro. Oke? Kira-kira begitu ya. Jadi di sinilah kita jangan terlalu untuk timpang sebelah. Di sini pun saya sebagai orang yang mendukung kajian Kiai Haji Badruddin Usman Al-Bantani dalam khazanah ilmu pengetahuan, saya sebetulnya menyayangkan itu. Tapi walaupun Kiai Haji Badruddin Usman Al-Bantani tidak bisa disalahkan juga, karena itu sikap beliau. Jadi kira-kira begitu ya. Dan memang dalam mapping tentang diskusi ini, Kiai Haji Badruddin Usman Al-Bantani sedikit banyak dirugikan karena sudah banyak karya-karya tulis dari Kiai Haji Badruddin Usman Al-Bantani itu dipublikasi. Karya-karya tulis dari berbahasa Arab, kemudian dari berbahasa Indonesia, kemudian sudah banyak juga tulisan-tulisan artikel-artikel di Nahdlatul Ulum, RMI NU Banten, kemudian apa yang di Banten itulah. Pokoknya ada beberapa portal website yang memuat tulisan Kiai Haji Badruddin Usman Al-Bantani itu sejak berbulan-bulan yang lalu, dan tulisannya sudah puluhan. Kalau tidak salah itu sudah sampai puluhan. Artinya hujah Kiai Haji Badruddin Usman Al-Bantani itu sudah terbuka. Dan Kiai Haji Badruddin Usman Al-Bantani di sini ingin sama-sama terbuka. Pertanyaannya, apakah Kiai Haji Badruddin Usman Al-Bantani ini tidak ingin terbantah secara pribadi atau secara hujah-hujahnya? Yang tidak dibetulkan itu apabila jika Kiai Haji Badruddin Usman Al-Bantani ini tidak menanggapi tersebut atau tidak menanggapi ajakan tersebut karena takut dikhawatirkan ianya kalah sebagai pribadi. Kalau secara hujah atau memang secara keilmuan memang Kiai Haji Badruddin Usman Al-Bantani kalah dalam tanda petik, data-data dokumen-dokumennya kalah, ya tidak ada persoalan. Cuman kan ketika data-data itu belum disiapkan, sementara Kiai Haji Badruddin Usman Al-Bantani dinyatakan kalah terlebih dahulu, kan ada sebetulnya argumen-argumen yang mestinya disampaikan terlebih dahulu. Yang ketika argumen itu disampaikan belum tentu Kiai Haji Badruddin Usman Al-Bantani salah atau kalah, sorry. Kira-kira begitu. Jadi untuk kondisivitas saja menurut saya ini, agar supaya sama-sama kondusif, sama-sama terbuka, sama-sama menemukan hujahnya masing-masing, sama-sama menemukan argumentasinya masing-masing. Bukan persoalannya dititik beratkan kepada kalah dan menang. Atau ini dianalogikan sebagaimana jawara atau sebagaimana pendekar yang pertarungannya adalah pertarungan fisik. Enggak gitu. Kita harus sama-sama terbuka. Harus sama-sama saling memberikan hujahnya. Sama-sama terbuka itu kan kita mengetahui atau sama-sama mencari titik terang. Itu lebih bijak dan lebih mudah untuk diarahkan ke sana. Kira-kira begitu ya. Jadi dua pihak yang bertentangan ini saling terbuka, masing-masing sudah mengetahui hujah-hujahnya di mana. Nah, itu akan lebih mudah untuk mencari titik terangnya. Walaupun nanti masuk kepada wilayah yang penuh kemungkinan karena wilayahnya wilayah interpretasi. Tapi itu harus terbuka terlebih dahulu. Nah, di sini Kiai Haji Badruddin Usman Al-Bantani ingin membaca terlebih dahulu manakah kitab-kitab yang membantah daripada kitab-kitab beliau. Ya, baik yang kitab pertama itu menangkap kesahihan nasab Habib di Indonesia dan juga terputusnya nasab Habib di Indonesia kalau tidak salah di buku yang keduanya itu, atau di kitab Al-Mawahibul Laduniyah fi Qita'i Nasabi Ba'dawi Ibni Ubaidillah kalau tidak salah ya di dalam kitabnya itu. Kira-kira begitu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Ingat, yang terpasti kita jangan sampai ribut-ribut, jangan sampai polemik nasab ini menjadi kegaduhan yang berkelanjutan sehingga memicu keributan di antara kita sesama umat muslim. Jangan sampai kita tetap saling bersatu dengan perbedaan-perbedaan di antara kita. Jangan sampai kita bercerai-berai, saling menuding, saling serang pribadi, saling memfitnah, saling membuli. Saya pun di sini tidak menyepakati ketika ada orang yang pro dengan saya tapi melecehkan pihak yang saya kritisi. Begitupun sebaliknya. Artinya biarkan perbedaan itu dalam wilayah pemahaman dan keilmuan saja. Ya, tapi jangan saling mengkafir-kafirkan apatah lagi, jangan saling membuli dan segala macam itu ya. Kita tetap harus saling bersaudara sebagai umat beragama dan juga sebagai umat berbangsa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kesalahan. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun satu huruf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.